Halo, ketemu lagi dengan saya Iqfar Pramariski ya di mata pelajaran dasar desain grafis. Kali ini kita mau coba bahas tentang prinsip tata letak ya. Tata letak itu atau bahasa Inggrisnya biasanya mau digunakan itu adalah layout ya. Jadi mendesain sesuatu, ada foto, ada teks, itu bagaimana komposisinya, bagaimana pengaturannya supaya enak dibaca, supaya orang juga balik lagi, selalu kuncinya adalah message, pesan yang mau disampaikan dalam sebuah desain grafis ya. Jadi bagus tidaknya desain itu relatif, tapi intinya desain yang bagus itu adalah yang pesannya nyampe. Mau desainnya absurd, rame, kesannya berantakan, selama itu pesannya nyampe berarti itu bagus. Mau desainnya bagus, keren kayak gimana pun, tapi orang sulit memahaminya, berarti desainnya bisa dibilang gagal ya. Kunci sebuah desain grafis yang baik itu adalah yang pesannya bisa nyampe dan gampang dicerna oleh penikmatnya. Oke. Definisi tata letak atau layout ya. Layout dalam bahasa memiliki arti tata letak dalam bahasa Indonesia ya, atau dalam ya. Sedangkan menurut istilah, layout merupakan usaha untuk menyusun, menata dan memadukan elemen-elemen atau unsur komunikasi grafis seperti teks, gambar, tabel, menjadikan komunikasi visual yang komunikatif, estetik, dan menarik. Di sini diperlukan pertimbangan ketika sedang mendesain suatu informasi yang efektif mungkin. Tujuan utama layout adalah menampilkan elemen gambar dan teks agar menjadi komunikatif dalam sebuah cara yang dapat memudahkan pembaca menerima informasi yang disajikan. Ya, sampai sini jelas ya. Itu seperti tadi saya bilang adalah menyampaikan pesan ya. Adalah sebuah cara yang dapat memudahkan pembaca atau penikmatnya menerima informasi yang disajikan. Dalam teori tata letak dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu pertama membuat tata letak miniatur atau sketsa mini atau disebut thumbnail ya, thumbnail susunan kasar, yaitu tahapan perancangan dalam menentukan komposisi unsur-unsur yang akan ditempatkan. Visualisasinya masih berupa sketsa kolom teks dan kolom gambar. Nanti saya kasih contohnya. Kemudian membuat tata letak atau rough layout atau macam-macam ya, ada rough layout, ada draft layout, ada kompos kasar, banyak ya, tiap-tiap ada berapa perusahaan saya bekerja sama banyak orang, ada istilahnya macam-macam, tapi intinya adalah kasar dulu ya. Itu tahapan perancangan yang sudah berwujud gambar dan teks tapi masih kasar. Kemudian adalah membuat tata letak komprehensif, lengkap, yaitu tahapan perancangan di mana keseluruhan sudah disusun dengan baik dan teratur, sudah final dan sudah bisa dicetak. Oke. Pertama akan kita bicara thumbnail. Nah, anak-anak bisa lihat untuk yang thumbnail ya, ini masih kasar-kasar. Oh, foto nanti ada untuk pojok kiri atas. Oh, fotonya ada di sebelah kiri. Nanti ada teksnya sebelah kanan atas, bawahnya ada foto lagi, atau ini ada kolom teks. Jadi kasar dulu ya. Ini adalah komposisi kasar yang nanti mungkin menjadi panduan kalian bekerja. Oke. Ya, yang tengah, yang kedua dari atas itu, atas kiri itu, oh kirinya kosong, memang flat putih karena itu cover, jadi memang nggak ada apa-apa. Atau bisa juga full foto, ini teksnya sebelah kanan tapi ada kolom kecilnya jadi nggak terlalu rame desainnya ya. Atau baris ketiga dari atas ya, baris ketiga 1, 2, 3, yang kedua ya, ketiga dari atas, kedua dari kiri ya, itu fotonya nyebrang halaman sebelahnya, nggak apa-apa juga, bebas, desain itu bebas ya, nyebrang halaman. Atau kalau pernah lihat kalau di majalah, begitu majalah dibuka fotonya di kiri di kanan tapi nyambung, itu istilah spread ya. Spread itu artinya adalah foto itu selebar semaksimal mungkin majalah yang bisa disajikan, space yang bisa disajikan majalah. Oke, kedua adalah rough layout. Ini adalah kompos kasar. Kalau di sebelah kanan itu dengan sketsa dulu, ini bisa buat panduan fotografer. Oh, nanti ada bapak sama ibu sama anak lagi baca buku cerita, nanti angle-nya begini di ruang tamu segala macam. Jadi kasar dulu. Ini bikin konsep fotografi dulu secara kasar ya. Jadi fotografer juga bisa ngeliat, oh nanti lightingnya gini, kita bikin kayak lighting rumah ya, hangat-hangat, agak gelap sedikit tapi ada kuning-kuningnya, hangat, kesan kekeluargaannya dapat. Atau sebelah kiri itu ada orang suami istri atau sahabat lagi lari pagi segala macam, oh nanti angle-nya dari segini ya, segala macam. Bisa dipandu fotografer ya. Jadi atau juga teksnya nanti ada di bawah, desain grafisnya bisa naruh teks di bawah segala macam. Nah, biasanya rough layout ini akan digunakan untuk dicari gini. Desainer grafis pasti kan ada kliennya nih. Taruhlah misalnya taruhlah sebelah kanan tuh perusahaan apa ya, misalnya termostat itu
buat pengukur suhu ya. Anggaplah misalnya lampu lah, paling gampang. Pabrik lampu misalnya pabrik A, dia mau bikin iklan. Nah, desainer grafis ya, pasti bikin rough layout dulu, atau rough compose, atau draft compose, macam-macam istilahnya ya. Nah, sampai sana dilihat dulu, oh nanti begini Pak, Bu, presentasinya kenapa foto di atas, kenapa teksnya begini selamanya. Nah, oh karena belum dikerjain masih rough compose, waktunya jauh lebih pendek, oh jangan di atas di fotonya, nanti dibikin di bawah aja. Nah, masih bisa kemungkinan untuk revisi-revisi. Karena rough layout ini dibikin dengan waktu yang singkat, hanya menuangkan ide kasar yang ada di kepala. Gitu ya. Belum sampai eksekusi lebih lanjut lagi. Jadi masih mungkin untuk revisi-revisi yang bisa klien kasih. Nah, comprehensive layout adalah desain yang sudah, jadi rough layout tadi sudah disetujui klien. Nah, barulah dibikin comprehensive layout yang benar-benar maksimal untuk jadi file siap cetak. Ya, benar-benar sudah didesain gitu. Kalau ada pertanyaan nanti di kolom komentar ya. Oke, prinsip tata letak. 1. Proporsi, variasi atau keragaman ukuran unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam satu kesatuan yang utuh ya. Biasanya menggunakan jadi gini, variasi atau keragaman ukuran unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam satu kesatuan. Jadi misalnya satu halaman ya, ada foto, ada teks segala macam. Nah, itu diatur sedemikian rupa. Biasanya menggunakan golden ratio. Gampangnya gini lah golden ratio, singkat ya. Kalau dilihat ini kan ada lingkaran menuju mengecil dan akhirnya ada satu kotak kecil. Nah, biasanya cara pandang orang itu menggunakan golden ratio adalah dari kiri, baru terakhir lihat fokus yang paling kecil ya. Jadi golden ratio ini cukup penting untuk dipelajari juga. Jadi biasanya orang memperhatikan dari, ya sama kayak kita lah, baca sebuah tulisan dari kiri ke kanan. Aku sayang ibu, kan dari kiri ke kanan ya kan, atau kalau tulisan Arab dari kanan ke kiri ya. Sama seperti golden ratio, ini adalah alur orang menikmati sebuah desain. Biasanya dari yang image terbesar dulu sampai yang terkecil. Contohnya seperti ini. Ini adalah layout poster atau majalah kampus ya kan. Biasanya orang lihat gambar dulu baru cari informasinya. Ada gambar, oh siapa aja sih orang-orang di foto ini tadi? Oh, ada si A, si B, si C nih. Oh, si A sama si B. Baru cari informasi akhirnya. Gitu loh. Jadi orang biasanya cenderung orang menikmati visual dulu baru teks, mencari informasi apa yang ada di teks itu ya. Nah, atau ini ada website dari National Geographic ya, orang ngelihat main informasi dulu, berita utamanya dulu, baru akan cari tahu tambahan-tambahan yang ada di website tersebut ya. Sampai sini jelas ya. Jadi ada alur orang menikmati dari cenderung image terbesar dulu, materi terbesar, baru mengalir ke yang lebih kecil. Kemudian ada irama atau rhythm. Rhythm atau irama adalah, atau di sini saya ritme ya, pola yang dibuat oleh elemen-elemen secara berulang dan bervariasi. Pengulangan atau mengulangi unsur serupa secara konsisten dan variasi atau perubahan dalam bentuk, ukuran, posisi atau elemen adalah kunci untuk ritme visual. Menempatkan elemen dalam sebuah layout secara teratur akan membuat nuansa yang lembut, tenang, dan santai. Nah, perubahan yang tiba-tiba pada ukuran dan jarak elemen akan menyiratkan nuansa cepat, ritme yang hidup, dan suasana yang menarik. Oke, misalnya ritmenya adalah ini, penggunaan segitiga-segitiga ini ya, kan lebih menarik dan kesannya agresif, ya. Kemudian ada ini iklan helm, ya kan, ritmenya dari besar menuju kecil. Orang jadi fokusnya juga secara golden ratio juga melihatnya mungkin dari besar dulu, nanti diklik sini dia bergeser segala macam, jadi kelihatannya lebih banyak. Ya, irama juga teratur, lebih rapi segala macam kan, dengan variasi-variasi tertentu. Oke, yang ketiga ada keseimbangan atau balance. Merupakan kondisi sebuah desain ataupun benda yang membuat semua kekuatan menjadi bekerja dan tidak saling menghilangkan satu dengan yang lain. Ada dua prinsip dasar dari sebuah keseimbangan. Pertama, keseimbangan simetris adalah keseimbangan yang terjadi secara tegak lurus, ya. Keseimbangan kali ini seperti menggunakan dua buah elemen yang mirip, seperti menggunakan sebuah kaca cermin. Ya, ada juga keseimbangan asimetris atau nggak seimbang. Keseimbangan terlihat sama tetapi tidak pengaturan berat atau bobot yang berbeda. Contohnya adalah ini simetris, ya. Seperti bisa dilihat kan, educate woman, gambar kiri sama kanannya seimbang. Do your part for art, ya kan, jumlah lingkarannya juga sama, angka 50-nya agak berbeda, ada tangan kiri, ada tangan kanan, ya. Ini sih nggak tahu tulisan mana, Polandia atau kemana kali ya, nggak tahu ya.
Nah, tapi dia ada cewek dari gambar kayak sayap kupu-kupu. Ini kan juga sebuah walaupun beda, tapi bisa dibilang simetris dari sayapnya, ya, karena mirip. Nah, kalau asimetris mungkin kayak begini, ada dua foto cewek dan cowok, ya kan, udah jelas beda, satu hitam, satu putih, satu cewek, satu cowok. Tapi dilihat secara nggak langsung seperti seimbang antara kiri dan kanan, balance. Ya, ada putih, ada hitam, ya kan, putih dan hitamnya sudah sebuah warna yang berbeda. Tapi tetap dilihat secara dinikmati mata, ini seakan-akan adalah balance. Jadi bisa dinikmati seimbang, rapi, ya. Nah, kemudian kita bicara kontras. Maksud dari prinsip kontras adalah menghindari elemen-elemen desain dalam halaman yang tampak serupa. Apabila elemen, jenis tulisan, warna, ukuran, tebal tulisan, spasi, dan lainnya tidak diinginkan serupa, maka dibuat elemen desain tersebut saling membedakan. Kadang dalam sebuah halaman, kontras menjadi visualisasi yang paling menarik diperhatikan. Kontras adalah penyebab awal pembaca membaca halaman tersebut. Kalau tadi kita bicara Gaussian rasio dari objek terbesar sampai terkecil yang bisa kita lihat, nah ini ada kontras. Contohnya seperti ini, ya. Ada foto, ada teks. Nah, sebelah kiri ya, annual report. Annual report saya jelasin sedikit. Annual report adalah biasanya perusahaan-perusahaan terbuka, PT-PT besar yang sudah banyak pemegang sahamnya, itu tiap tahun mengeluarkan laporan keuangan, laporan kinerjanya mereka selama 1 tahun dalam bentuk tadi annual report, ya. Nah, kontras yang digunakan sih adalah warna kuning, kan mencolok nih warna kuningnya, tapi masih tetap enak dinikmati. Jadi mata akan fokus dengan warna kuning dan isi dalam blok warna kuning tersebut, ya. Ada tulisan annual report. Jadi orang begitu lihat buku, oh annual report 2020. Kemudian di halaman yang berikutnya di kanan atas ada warna kuning juga. Ya, ini adalah informasi paling utama, ada financial review. Ya, orang akan terjun ke sini dulu pertama, baru melihat detail-detailnya. Nah, kalau di kiri, kontrasnya adalah warna kuning nih, 70%. Apa sih 70%? Oh, misalnya apa? Misalnya jumlah lahan tanah yang sudah dibangun perumahan dari sekian hektar, 70% sudah dibangun. 30% apa? Oh, 50% apa? Dari 70% dibangun, 30% sudah laku misalnya rumahnya. 54% apa? Segala macam. Nah, kalau sebelah kanan ada blok kuning adalah pesan utama, misalnya potongan kata-kata kalimat penting dari direksinya, bahwa kami telah bekerja keras mengembangkan perumahan yang layak huni segala macam untuk kehidupan yang lebih layak. Nah, itu di bold ditaruh di kuning sebagai potongan utama, gitu, jadi pesan utama, ya kan. Nah, ini juga kontras nih, as atau basic. Apa sih as? Apa maksudnya as? Oh, orang baru baca basic, back to basic. Nah, basicnya itu dibikin kontras, bikin bold. Jadi mata pertama akan fokus ke sana, ya. Baru ikutin alur-alur berikutnya, cari informasi lain yang lebih dalam. Kelima, ada kesatuan atau unity. Prinsip kesatuan yang juga dikenal dengan prinsip proximity, yang artinya kedekatan. Prinsip ini dipakai untuk menyatukan unsur-unsur layout seperti tipografi, ilustrasi, warna, dan lain-lain. Dengan adanya kesatuan itulah unsur di dalamnya akan saling mendukung dan melengkapi sehingga diperoleh fokus sesuai tujuan yang diinginkan. Prinsip kesatuan memiliki peran untuk menyatukan arah. Ya, kesatuan ya. Tadi kalau kita bahas ya, dengan ada kesatuan itulah unsur di dalamnya akan saling mendukung dan melengkapi sehingga diperoleh fokus satu tujuan yang diinginkan. Ya, saling antara gini. Paling gampang adalah warna. Tadi gambar cewek Korea ini misalnya kan, baju Korea baju warna biru. Nah, untuk cewek-cewek muda yang jiwanya soft, ya kan, dibikinlah unsur-unsur warna juga warna pastel, pink soft, pink pastel, biru pastel, ungu pastel, warnanya juga nggak mencolok, tapi tetap fokus di ceweknya. Oh, keren nih roknya nih, bisa ABG lebih tertarik. Oh, bajunya oke nih, warnanya asik. Jadi message tetap nyampe, tapi tetap ada beberapa unsur yang dimainkan. Teksnya juga dibikin simple, pretty in blue, font yang dipilih juga simple, tetapi tetap jelas terbaca segala macam. Jadi ada foto, ada teks, ada warna. Itu dibuat kesatuannya dibuat sedemikian rupa agar message tetap nyampai, ya. Keserasian atau harmoni. Lazim disebut dengan prinsip harmoni atau keserasian adalah timbul dengan adanya kesamaan, kesesuaian, dan tidak adanya pertentangan. Dalam seni rupa, prinsip keselarasan dapat dibuat dengan cara menata unsur-unsur yang mungkin sama, sesuai dan tidak ada yang berbeda secara mencolok. Ya, keserasian tuh lihat ada gambar kotak, hitam, ya, kuning segala macam ya. Semua serasi di situ. Ya, tetap kelihatan mewah. Desainnya konsepnya anggun, mewah ya kan, karena ini kayaknya seperti interior ya segala macam. Dibuat dengan cara menata unsur yang mungkin sama, sesuai dan tidak ada yang berbeda secara mencolok ya. Nih, menata yang sama
serasi, semuanya kotak. Tapi walaupun isinya beda-beda, ya ada gambar apa nih, meja kerja, tempat tidur, ya pintu, ruang tamu kayaknya nih ya, segala macam. Nah, ditata sedemikian rupa, ya seperti yang tadi jelas, sesuai dan tidak ada yang berbeda secara mencolok, ya walaupun isinya beda, tapi dilihatnya juga serasi semuanya dalam kotak. Jangan di sini ada kotak, sini segitiga, sini bintang, amburadul di sana nanti, ya. Kecuali kalian memang ada message yang mau disampaikan di sana. Nah ini juga keserasian, ya. Ada foto, ya kan, kemudian ada objek-objek potongan-potongan, semua serasi. Walaupun isinya adalah potongan dari gambar lanjutan kakinya, tapi tetap bisa dinikmati, semua serasi. Semua ada potongan kayak apa ya, trapesium kali ini ya, trapesium kecil ini, soalnya jadi segitiga-segitiga, ya, tapi tetap bisa dinikmatin. Serasi semuanya. Oke, pasti nanti kita praktek, ya. Kita akan praktekkan semua di sini dalam sebuah bentuk wujud project, ya, bikin poster, bikin layout majalah menggunakan Adobe Illustrator, Photoshop, dan InDesign. Nanti akan praktek-praktek berikutnya. Oke. Nah, jangan lupa subscribe channel SMK Putra Pertiwi untuk anak-anak sekalian bisa menikmati dan mempelajari materi dari saya di mata pelajaran dasar desain grafis untuk kelas 10 dan mata pelajaran guru-guru lain. Ya, ini bisa jadi referensi kalian kalau mau ulangan atau mau ujian, ada hal-hal yang nggak bisa dimengerti, bisa tonton dari video YouTube ini. Nah, jangan lupa komentar di bawah kalau ada pertanyaan-pertanyaan, insya Allah akan saya langsung jawab, atau bisa untuk yang udah megang nomor saya langsung WA ke saya, kita bisa diskusi, ya. Nah, sampai ketemu lagi di mata pelajaran berikutnya, ya. Tetap jaga kesehatan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.